Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia, dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Rabu, malam ke-28 Muharram 1442 Hijriah, 15 September 2020. Yang pertama, ngaji malam ke-18 Kitab Safinatun Najah. Yang kedua, tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati jamaah pondok kita pada pengajian kitab Safinatun Najah, kita akan melanjutkan kembali mengaji pada pasal Asbabut Tayammum sampai pada Ghairul Muhtaram. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها جنوبها وشمالها ونخص خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوة خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن gunung jati Cirebon ثم إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الشيخ الإمام العالم الفاضل سالم بن سمير الحضرمي والشيخ الإمام العالم الفاضل أبي عبد المعطي محمد نووي الجوي ثم إلى حضرة مشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا شيخنا ومربي روحنا الحاج ميمون الزبير الحاج جنيد أنس والحبيب هود بن محمد بن عمر بن يحيى أصولهم وفروعهم وحواشهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين.
Pada pertemuan yang lalu pada fasal asbabut tayammum, sebab-sebab seseorang diperbolehkan untuk bertayamum, yakni di antara penyebab diperbolehkannya adalah yang pertama karena kelangkaan air dengan berbagai macam-macamnya, lalu disebabkan karena sakit, tentu sakit-sakit yang jika memakai air akan bisa merenggut nyawa atau menambah parah penyakit atau bisa membuat tidak berfungsinya anggota tubuh atau bisa menyebabkan katakanlah kematian sebagaimana tadi dan lain sebagainya. Penyakit itulah yang menyebabkan seseorang diperbolehkan untuk bertayamum. Lalu yang ketiga adalah dibutuhkannya air untuk kebutuhan primer. Hayawanun muhtaramun. Di sini istilahnya adalah hewan-hewan yang dimuliakan, termasuk manusia. Jadi artinya kalau misalkan kita mau berwudu, persediaan airnya tidak cukup banyak. Kalau kita gunakan untuk wudu, kita atau keluarga kita tidak ada air, artinya kekurangan air. Atau misalkan ada air, namun kalau kita gunakan untuk berwudu, hewan ternak kita akan kehausan atau bisa sampai adanya yang menyebabkan sampai kematian misalkan. Atau tetangga kita yang membutuhkan, kalau kita gunakan untuk berwudu, maka air tersebut tidak bisa digunakan oleh tetangga kita. Artinya tetangga kita kekurangan air. Nah, kondisi-kondisi seperti itulah yang, atau dalam kasus misalkan ada air, namun air tersebut dibutuhkan bukan sekarang, tapi untuk nanti. Itu pun juga bisa disebut ihtiyaju ilaihi li'atsyi hayawanin muhtaramin. Dan yang dijadikan sebagai istilahnya sebagai pengikat adalah hewan-hewan termasuk manusia tentu, dan hewan-hewan yang dimuliakan. Kalau dibutuhkannya bukan oleh hewan yang dimuliakan, maka pilihannya dia harus menggunakan air itu, berwudu. Nah, hewan yang tidak dimuliakannya ya dibiarkan, kalaupun sampai meninggal dunia kita tidak berdosa. Nah, di sini kemudian selanjutnya ghairul muhtaram. Apa saja sih kategori hewan-hewan yang tidak dimuliakan itu, termasuk juga manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Ghairul muhtarami. Ghairul muhtarami utawi hewan kang ora dimuliakan. Ghairul muhtarami utawi hewan kang ora dimuliakan. Iku sittatun ana 6. Hewan-hewan yang tidak dimuliakan di sini diberikan catatan ataupun batasan bahwa tidak dimuliakannya itu dalam arti apa? Wa huwa ma la yahrumu qatluhu. Tidak dimuliakannya itu dalam arti kalaupun sampai membunuhnya itu tidak
berdosa, tidak haram. Ya, tidak mengapa sampai membunuh hewan-hewan tersebut. Ada 6 kategori di mana hewan ataupun manusia kalaupun sampai membunuhnya itu tidak sampai berdosa. Yang pertama adalah tarikus sholati. Tarikus sholati, siji wong kang ninggalaken sholat. Tarikus sholati, siji wong kang ninggalaken sholat. Jadi orang yang suka meninggalkan sholat itu termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Artinya kalaupun sampai membunuhnya itu tidak sampai berdosa. Tentu lewat proses ba'da amril imam wal istitabah. Tentu setelah dia disuruh oleh imam dan disuruh untuk tobat. Ketika sudah melalui proses preventif, mengajak, menyuruh untuk kembali melaksanakan sholat, namun dia tetap tidak juga mau melaksanakan sholat, maka kalaupun sampai membunuh tidak berdosa. Bunuhnya tidak sampai berdosa. Wajib untuk menyuruh, wajib untuk menyuruhnya dia untuk bertobat. Wa'alanat bil istitabah la yadmanu man qatalahu qabla taubah lakinnahu yatam. Berdasarkan kesunahan untuk menyuruhnya berbuat tobat, maka orang yang membunuhnya tidak dimintai untuk mengganti rugi. Tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi. Lakinnahu ya'tam, tetapi ya tetap berdosa. Kecuali menyuruhnya itu hukumnya wajib. Kemudian wazanil muhson, wazani lan wong kang zina, al muhsonu kang muhson. Muhson itu yang dijaga, yang terjaga. Jadi orang yang berzina yang hukumnya dia terjaga, muhson, terpelihara. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang pernah melakukan pernikahan yang sah. Jadi misalkan si A laki-laki, si B perempuan. Si A ini pernah menikah, baik menikah dengan si B-nya ataupun menikah dengan orang lain. Intinya pernah menikah. Lalu menikah dengan si C, atau statusnya dia masih memiliki istri. Si B, si perempuan ini dia belum pernah menikah. Ketika terjadi perzinahan, na'udzubillah min dzalik, antara si A dan si B ini, maka si A dikatakan dengan pezina muhson. Artinya dia harusnya terjaga, tidak melakukan perzinahan karena dia pernah menikah. So statusnya dia kan masih sebagai suaminya orang lain. Nah, si B yang perempuan dikatakan zina ghairu muhson karena dia tidak pernah menikah. Jadi zina muhson itu intinya dia si personalitinya dia itu
dia pernah menikah atau dalam status pernikahan dengan orang lain, lalu melakukan perzinahan, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau si laki-laki misalkan dia punya istri kok selingkuh, si B perempuan ya dia punya suami kok selingkuh, berbuat zina, maka ini dinamakan zina muhsan. Nah, para pezina muhsan ini termasuk hayawanun ghairu muhtaramin, hewan yang tidak dimuliakan. Ya, bahasa kasarnya zina muhsan kan dia pernah nyicipin gitu ya. Wa syaraitul ihsan, syaratnya apa sih seseorang dikatakan zina muhsan? Wa syaraitul ihsan, syarat kemuhsanan seseorang itu ada 4. Pertama adalah dia baligh, kemudian berakal, dan yang ketiga merdeka, dan keempat pernah melakukan hubungan intim dalam pernikahan yang sah. Di sebagaimana tadi saya contohkan, si A pernah menikah atau dalam status punya ikatan pernikahan dengan perempuan, dengan istrinya, dalam status pernikahan dengan istrinya, masih menjadi suami, dan dalam hubungan pernikahannya pernah melakukan hubungan intim. Suatu kali ya kemudian selingkuh, berzina dengan si B. Pertama si A itu namanya mungkin Doni ya, si Doni lah saya contohkan Doni, alhamdulillah ini saya contoh saja namanya. Doni misalkan dia dalam status pernikahan dengan Nani, si suaminya si Nani. Doni dan Nani ini hubungannya hubungan status pernikahan suami istri dan pernah berhubungan intim. Suatu kali Doni ketemu dengan si Wati, lalu dia katakanlah melakukan hubungan terlarang, hubungan intim terlarang. Maka si Doni ini namanya zina muhsan. Wati karena dia misalkan seorang gadis, maka si Wati namanya zina ghairu muhsan. Jadi bisa saja terjadi hubungan perzinahan, si suaminya itu dikatakan muhsan, si laki-lakinya dikatakan muhsan, si perempuannya ghairu muhsan. Dengan syarat baligh, berakal, merdeka, dan pernah melakukan hubungan intim dengan pasangannya dalam pernikahan yang sah. Duda sih gimana? Sama. Janda sih gimana? Sama. Zina maksud. Far'un. Qala Syarqawi wal mu'tamad anna ghairul muhtaram min al-adami fihi tafsir. In kana qadiran 'ala at-taubah la tariki shalat wal murtad lam yajuz lahu syarbu ma'in wa in ihtajahu fi inqadi ruhihi min al-'arsy. Jadi menurut Imam Syarqawi, dalam kasus manusia ya, ghairul muhtaram, hewan yang tidak dimuliakan dalam bentuk manusia, artinya manusia itu ada beberapa perincian. In kana qadirun 'ala taubah,
kalau memang dia itu ada kesempatan dan mampu untuk bertaubat, bagaimana tarikus sholat, ada dan mampu untuk bertobat namun tidak melakukan taubat ataupun murtad, dalam yajuz lahu syarbu ma'in, dalam kondisi misalkan butuhnya air, tetap airnya digunakan untuk wudunya orang lain saja, tidak harus memenuhi kebutuhannya dia untuk minum, meskipun misalkan taruhannya adalah nyawa. Wa illam yaqdir 'alaiha kazanil muhsan, kalau tidak ada kesempatan untuk bertobat, kayak bezina muhsan, tidak ada kesempatan untuk bertobat dalam arti sudah kadung melakukan, jazalahu at-tayammum wa syarbul ma', maka ketika ada airnya jangan digunakan untuk berwudu, tapi berikan kepada si pezina muhsan tadi untuk minum air. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama termasuk hewan-hewan yang tidak dimuliakan, orang yang meninggalkan sholat, kemudian zina muhsan, pezina muhsan. Yang ketiga adalah wal murtaddu, dan orang murtad. Itu kita semua paham murtad, wal kafirul harbi, dan kafir harbi. Wal kafirul harbiyu, dan kafir harbi, kafir musuh. Orang kafir yang dinamakan kafir harbi, yakni kafir musuh. Siapa kafir harbi? Kafir harbi adalah orang-orang kafir yang tidak ada perjanjian damai dengan orang-orang Islam. Kafir harbi. Kita di Indonesia kafir harbi apa tidak? Kita di Indonesia itu termasuk kafir zimmi, karena orang-orang kafir yang hidup di Indonesia itu dia ada semacam perjanjian dengan pemerintahan yang sah untuk berdamai, untuk katakanlah kalau bahasa nasionalismenya menjalan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Yang dimaksud kafir harbi itu sama sekali tidak ada perjanjian damai dengan orang-orang Islam. Makanya ada 3 kategori selain kafir harbi itu, ada namanya kafir dhimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man. Kafir dhimmi. Pertama kafir dhimmi, yakni orang-orang kafir yang punya perjanjian untuk membayar pajak kepada pemimpin, pada imam, dan dia wadakhalat tahta ahkamil Islam, dan masuk dalam hukum-hukum pidana, hukum-hukum Islam. Nah, kafir dhimmi itu muhtaram, termasuk yang dimuliakan. Kemudian ada kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu orang-orang kafir yang punya perjanjian damai dengan imam untuk tidak melakukan permusuhan, tidak melakukan peperangan selama 4 bulan ataupun selama sampai 10 tahun. Tentu dengan konsekuensi adanya iwad, adanya perjanjian keamanan. Ini perjanjian untuk membayar sejumlah uang tertentu. Nah, kemudian kalau kafir musta'man,
Ya, kafir musta'man, orang-orang kafir yang meminta perlindungan keamanan. Orang-orang yang meminta perlindungan keamanan kepada orang-orang muslim. Jadi terutama kalau dalam konteks keindonesiaan, tentu di sini kita tidak boleh mengatakan orang-orang kafir yang hidup di Indonesia itu sebagai kafir harbi, tidak. Karena kayak semacam orang, misalkan orang Nasrani kah, atau orang Yahudi yang tinggal di Indonesia, ataupun orang-orang yang Islam, mereka ada perjanjian damai, ada perjanjian keamanan dengan pemimpin yang sah. Tentu harus kita hormati. Nah, orang-orang kafir yang hidup di Indonesia harus kita hormati, tidak boleh bahkan sampai kemudian membunuh ataupun menyakiti. Karena hidup dalam konteks keindonesiaan, kita harus sama-sama menghargai hak masing-masing. Jadi kafir harbi, bermusuh. Nah, di sini ada definisi kafir. Wa yanqasimu ila arba'ati aqsam. Kafir itu satrun ni'mah, tertutupinya nikmat, tertutupnya nikmat, dia tidak memiliki nikmat, itu kafir secara bahasa. Secara syariat, ingkaru ma ulima bid darurah, maji'i rasulun bih, ingkaru ma ulima bid darurah maji'a rasulin bihi, mengingkari hal-hal yang sudah diketahui dalam hal apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengingkari secara bahasa. Maka kemudian wa yanqasimu ila arba'ati aqsamin, kufri ingkarin, wa kufri juhudin, wa kufri inadin, wa kufri nifaqin. Kafir itu ada 4 kategori. Ada namanya kufur ingkar, kufur juhud, kufur inad, dan kufur nifaq. Kufur ingkar siapa? Fakufrul ingkari huwa alla ya'rifa Allah aslan wa la ya'tarifu bih. Kufur ingkar itu seseorang yang sama sekali tidak mengetahui adanya Allah dan tidak mau mengakuinya. Tidak mengetahui dan tidak mengakui. Namanya kufur ingkar, sama sekali. Seperti misalkan kekufurannya Abu Jahal, Abu Lahab, ya kufur ingkar. Yang kedua, kufur juhud. Kufur juhud itu ayya'rifallaha biqalbi wa la yuqirru bilisani. Kufur juhud itu dia mengetahui adanya Allah. Dalam hatinya itu dia yakin ada Allah. Namun lidahnya tidak mau mengakui. Lidahnya tidak mau mengikrarkan. Contohnya kufri iblis wal yahud. Sebagaimana kufurnya atau kafirnya iblis, kafirnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu Yahudi yang zaman dahulu ya. Bani Israel itu dalam hatinya sejatinya mereka tahu ada Allah, tahu bahwa Allah itu ada. Hanya lidahnya tidak mau mengaku, lidahnya tidak mau mengikrarkan beriman kepada Allah.
Yang ketiga adalah kufur inad. Kufur inad itu ayya'rifallaha biqalbi wa ya'tarifu bilisani wa la yadinu bihi. Kufur inad itu dalam hatinya yakin ada Allah. Lidah juga mengikrarkan. Di hatinya dia meyakini, di lidah dia mengikrarkan, hanya tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Contohnya apa? Kafir Abi Thalib. Sebagaimana kafir kekufurannya Abi Thalib. Abu Thalib waktu dalam pengajian kitab Aqidatul Awam, kalau tidak salah saya pernah sedikit menggambarkan bahwa Abu Thalib itu memang dalam sejarah Islam dia sama sekali tidak pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak pernah masuk Islam Abu Thalib. Tetapi dari segi keyakinan maupun ucapan-ucapannya, dia sejatinya mengakui adanya Allah. Hanya tidak diikrarkan dalam bentuk syahadat. Tidak diikrarkan dalam bentuk syahadat. Hanya dari bahasa-bahasa sebagaimana yang waktu itu saya jelaskan bahwa Abu Thalib pernah membuat satu syair. Di sini ternyata ada di kitab Kasyifatus Syajar, syarahnya kitab Safinah. Ada dua syair yang pernah diungkapkan oleh Abu Thalib. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan laulal malamatu aw hadar masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubinan. Di sini dua syair ini menggambarkan bahwa walaqad alimtu, sejatinya saya itu tahu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan, bahwa sesungguhnya agamanya Muhammad itu adalah agama yang sebaik-baiknya agama pada manusia. Jadi Abu Thalib dalam syairan ini mengakui dan ikrar bil lisan bahwa agamanya Nabi Muhammad adalah agama yang paling baik. Laulal malamatu aw hadaru masabbatin, andaikan aku tidak takut dicaci maki, aku tidak takut diolok-olok, lawajadtani samhan bidaka mubina, niscaya kau akan mendapatiku orang yang sameh, orang yang bertoleransi dan mengakui secara nyata di hadapan orang-orang. Jadi Abu Thalib itu tidak mengikrarkan dalam bentuk syahadat karena khawatir saat itu beliau sebagai orang yang paling disegani dan dihormati di kalangan kafir, di kalangan orang-orang Quraisy, yang kalau Abu Thalib saat itu mengikrarkan syahadat, maka tentu dia akan dicaci maki, dia akan dibully dan lain sebagainya. Makanya laulal malamatu aw hadaru masabbatin, andaikan aku tidak takut dicaci maki dan diolok-olok, saya sebenarnya mau bersyahadat kepada Nabi Muhammad. Kira-kira seperti itu. Maka kemudian nanti saya jelaskan dulu. Maka kemudian di sini dijelaskan qala al-Barawi walladzina qalahu sayyidi Abdul Wahhab Asy'arani an-Subuki. Riwayat Imam Subuki anna ammahu sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib ba'da an tuwfiya ahyahu Allah taala wa amana bin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Imam Subuki di sini menjelaskan bahwa sesungguhnya pamannya Nabi Muhammad, yakni Abu Thalib, setelah beliau wafat, meninggal dunia, lalu ahyahu Allah taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian menghidupkan kembali. Setelah dihidupkan kemudian bersyahadat, beriman kepada Nabi Muhammad. Karena konon dalam sejarahnya ketika Abu Thalib itu lagi dalam sakaratul maut, sakit dan sampai sakaratul maut, itu ditungguin sama
Abu Jahal, Abu Lahab. Gampangnya diintimidasi, diawasi terus. Jangan sampai akhir hayatnya mengucapkan syahadat. Nah, luar biasa. Sekali Abu Thalib mengucapkan syahadat, maka kalau kelihatan dan sampai kepada orang-orang Quraisy, maka itu akan menjadi sebuah peristiwa yang sangat menggemparkan. Maka sampai akhir hayatnya ditungguin, jangan sampai mengucapkan syahadat. Makanya kemudian setelah Abu Thalib wafat dan memastikan sampai akhir hayatnya itu tidak sampai mengucapkan syahadat, baru Abu Lahab Abu Jahal, Abu Lahab kemudian pergi meninggalkan Abu Thalib yang sudah wafat. Konon di situ setelah diwafatkan, orang-orang Quraisy pada pulang ke rumahnya masing-masing, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali dan lalu mengucapkan syahadat. Setelah mengucapkan syahadat, beriman kepada Nabi Muhammad, lalu diwafatkan. Ini keterangan dari Imam Subuki. Qala Syekhul Al-Alam As-Suhaimi, wa hadha huwa al-laiqu bi hubbihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keterangan yang sangat elok, yang sangat patut, yang sangat sopan, keterangan yang sangat menghormati akan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib. Betapa kita tidak berani dan tidak tega sampai menghukumi kafirnya Abu Thalib sebagai paman yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad, paman yang begitu besar jasanya dalam keberadaan Islam dan eksistensi Islam pada saat itu, sehingga bisa eksis sampai zaman sekarang. Berkat dan jasanya Abu Thalib yang sangat luar biasa menjadi tamengnya Nabi Muhammad, yang selalu menjadi melindungi Nabi Muhammad di segala kesulitan dan dari intimidasi ataupun ancaman orang-orang kafir pada saat itu. Maka kita tidak akan tega dan tidak akan berani-berani, apalagi su'ul adab, tata krama yang enggak baik, tata krama yang jelek, berani-berani mengatakan Abu Thalib dalam keadaan kafir. Maka di sini keterangan Imam Subuki, Abu Thalib betul wafat awal pertama dalam keadaan tidak masuk Islam. Namun setelah itu dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, lalu beriman kepada Nabi Muhammad dan lalu diwafatkan. Dibuktikan keimanannya Abu Thalib dengan pernyataan tadi, dua syair tersebut. Dan yang keempat adalah kufur nifak, kufur munafik, yakni dia mengakui dengan lisan tapi dia mengikrarkan dengan lisan tapi tidak mengakui dengan hati. Kemudian wal qalbul aqur, di antara hewan yang tidak dimuliakan adalah wal qalbul aqur, anjing yang galak dan babi. Baik, itu dulu Mas Ari yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf sampai lebih dari jam 10. Ada beberapa kesalahan teknis dan kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq laqawit tariq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, terima kasih. Allahumma fiq laqawit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.